Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan unboxing Xiaomi 14T Pro. Nah, ini dia, agak memantul kalau kayak gini ya. Ini baru saja kami beli di Baru Plaza. Jadi ceritanya HP nyonya, HP istri itu rusak karena ngupload doang. Jadi kamu apa? iPhone Pro, iPhone 14 Pro itu rusak karena ngupload. Jadi ceritanya kita mau jual HP itu karena ada iPhone 15 Pro Max yang saya tidak pakai. Istri bilang saya aja yang pakai, oke. Yaudah kita jual lah yang 14 Pro. Nah, ketika udah mau COD kan beberapa file mau kita pindahkan dulu kan. Sebagian itu kita pindahkan dengan cara diupload ke YouTube, sebagian lagi dikirim pakai WA. Sebenarnya ini adalah hal yang normal aja ya, ngupload dan memindahkan itu. Namun karena mungkin ada beberapa giga yang kita pindahkan, terus COD-nya itu sampai gagal karena kita COD sore, kita baru selesai itu malam. Jadi COD jam 6, kita baru selesai setengah 8 gitu kan, baru diundur besoknya. Nah pada saat kita ngecas itu terjadilah insiden dia panas HP-nya. Akhirnya ya masuk ke servis, sampai sekarang belum jadi. Dan posisinya yang 15 juga akhirnya yang kita jual yang 15, dan istri ganti pakai ini jadi ini. Nah kita mau coba merek lain. Xiaomi ini bisa dikatakan ini yang kedua. Dulu saya pernah punya Xiaomi zaman awal-awal banget. Nah setelah menimbang-nimbang antara Xiaomi 14 yang lebih tinggi lagi dari ini yang flagship, atau Vivo X200 yang kurang lebih sejutaan bedanya. Nah kami pilih yang T Pro. Kok bisa? Karena ternyata dia lebih baru. Ya ada support PSIM yang lewat ini. Jadi ini lebih baru dengan kualitas kamera dan video yang mungkin hampir sama, namun lebih murah di harga ini 8,9 dan sudah 512 GB. Kita lihat mungkin dari spesifikasi prosesor, mungkin memang dia nggak sekencang yang 14 ya, 14 biasa. Tapi kan kita nggak pakai HP ini untuk main game, kita nggak pakai untuk sesuatu yang berat banget itu enggak sih. Namanya pakainya itu paling buat medsos saja kalau nyonya. Kita buka dulu ya. Kita beli di counter resminya. Bagi gambaran kalau yang 14 biasa itu dia lagi ada promo dengan harga 12 juta, 11,9 itu dapat Xiaomi Watch yang seharga 1,7. Jadi jatuhnya itu ya 10 jutaan ya. Jadi mungkin selisih 1 jutaan sekian dengan ini, tapi kan ini lebih baru. Dan warnanya tinggal putih. Terus juga watchnya juga cuma ada silver yang bonusnya. Kita tuh kurang cocok juga warnanya. Dan yang ini tuh sebenarnya ya lebih cocok ya. Secara desain itu lebih bagus. Secara desain itu lebih bagus. Kita nyarinya tuh kalau 14 yang hitam atau yang hijau lah, biar matching sama mobil katanya. Ini memang bagusnya pakai pisau guys, bisa lebih cepat. Tapi kami ini tidak mempersiapkan apapun. Kita akan lihat di boxnya seperti ini. Nah, begitu keluar ada tulisan terima kasih, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Ya, ini HP kedua saya Xiaomi. Yang pertama itu udah sangat lama sekali guys, awal-awal Xiaomi, dan kurang memuaskan sih jujur aja. Ya, tapi murah, nggak nyampe 2 juta bang. Ini dia barangnya, 14T Pro, udah Leica Sumilux optical lens. Nah ini tadi itu si mbaknya itu produk knowledge-nya kurang ya.
Kita tanya bedanya apa 14 sama 14 T Pro. Katanya kalau yang T Pro ini bukan Leica Summilux, cuma Leica doang. Ada sama aja, ada tulisannya juga. Dan dia sempat enggak gitu. Jadi seperti itu. Oh ya, makasih. Pesanannya datang. Oke, thank you mas. Soto Medan di Jejak Rasa. Mantap. Ini lepon kopi. Nah ini juga warnanya Italian Grey guys. Pilihannya nggak banyak. Ini Xiaomi Jogja mungkin stoknya perlu diperbanyak lagi. Terus waktu saya tanya juga, ini berarti 256 sama 512 ya? Yang 512 ada? Nggak ada, kita tinggal 256. Tapi waktu saya bayar harganya 8,9. Padahal kalau yang 256 harusnya 8, selisih 500 lah ya, 8,4 itu 83 sekian. Ini 8,9, berarti ini 512. Dan di boxnya itu juga 512. Jadi kita dapat ini, yang mana kata masnya udah ada screen guardnya, udah ada anti goresnya. Optical lens Leica Summilux, leading AI experience, MediaTek Dimensity 9300 plus, ini prosesornya ya. Kemudian dia sudah bisa 120 watt wire fast charging dan 50 watt wireless hypercharge. 50 watt hypercharge ini kencang. Nah, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ininya. Biasanya dilepas, nggak mau dilepas ya? Lepas ya, jelek banget. Ditempel di ini aja, di ini. Nah, ini stikernya kita lepas, kita tempel di sini. Oke, mungkin bisa dimasukkan mana kartu perdananya, SIM cardnya. Sambil saya bahas aksesoris yang didapatkan. Nah, ini dapat ini ya, dapat apa itu namanya ini, buat nusuk itu, dan dapat soft case. Ini tuh lebih bagus loh, tampilannya itu lebih elegan daripada yang 14. Mirip-mirip Samsung ya, kayaknya ya, sedikit-sedikit mirip Samsung S23 dan S24. Ini anunya showcase-nya lumayan bagus kan. Kita akan masukkan sambil saya bahas ini. Dapat 120 watt. Ini berat kan? Ini asli nih. Karena banyak juga charger-charger dengan merek Xiaomi tulisannya 120 watt tapi ringan, jadi ringan dari ini. Kayaknya sini beneran nih. Berat ini. Kenapa berat? Oh iya, ini kapasitas baterainya berapa coba? Jadi dia udah dapat adaptor yang cukup berat ini. Dan kabel yang tebal, USB itu Type C ya, bukan C2C. Jadi ininya masih seperti ini. Nah, ini kapasitas baterainya berapa? Colokannya. Oh ini. Enggak tusuk. Tusuk tadi udah di sini. Oke, berat dimensi 160,4 kali 75, output nggak dijelasin di sini ya. Ini diproduksi oleh PT Sat Nusa Persada, Jalan Pelitang 6, Lubuk Baja, Kota Batam, Riau. Ini ya. Oke, jadi ini Batam nih guys. Kapasitas baterai nggak ditulis, namun kayaknya sih ini lebih tinggi
daripada yang 14. Ukurannya juga lebih besar sedikit, refresh rate-nya lebih tinggi, mungkin ketajaman lebih tajam yang 14. Kemudian untuk kamera sih sama-sama pakai ya, Leica, mungkin nggak tahu. Kalau megapikselnya itu sama, kalau nggak salah saya baca sekilas sama. Udah masuk sini kan? Udah. Kita akan eject SIM cardnya. Ini ada 2 lubang ya, yang jangan sampai salah. Yang ini ya, tekan oke. Dan ini dual SIM guys, dual SIM, dan tidak ada memory card ya. Kita akan masukkan di SIM 1. Oke, sudah masukkan. Sudah, kita nyalakan. Ya, harusnya siap. Co-engineer with Leica, dan dia sudah menggunakan iOS apa namanya, Android terbaru, yaitu HyperOS, OS yang terbaru dari Android. Next, Indonesia apa Inggris? Inggris. Region Indonesia, kita suruh pilih region. Kemudian dia akan setting privacy policy, tentang Oke, kita akan review 1 bulan setelah penggunaan. Udah sebulan belum? 3 minggu ya. 3 minggu setelah penggunaan Xiaomi 14T Pro. Ya, ini HP-nya. Ini dia kita beli casing yang biasa-biasa aja lah. Murah-murah casingnya, bagus-bagus. Murah nggak? Jangan bilang biasa-biasa aja, kan aku pilihnya bagus lah. Ya meskipun nggak mahal. Iya, maksudnya harganya biasa, tapi bagus. Gimana testimonimu setelah pakai 3 minggu? Hasil foto bagus ya? Aku memang cari HP yang kameranya bagus. Ini dia memberi pengalaman yang berbeda dengan iPhone. Kalau iPhone itu kan hasilnya itu kayak true color, atau yang kejadian yang kita lihat depan mata itu bisa tercapture gitu, dengan jelas gitu, dengan clear. Nah, kalau ini dia ada dramatisnya, jadi mungkin itu khasnya Leica ya, karena dia kan ini kameranya itu Leica. Jadi hasil ini ada sentuhan warna dramatis gitu, lebih ke Tajam nggak? Lebih ke yang kayak tajam gitu. Terus bokeh juga ada ya? Yang bokeh juga ada. Kalau video? Kalau video asalkan kita settingnya itu yang paling tinggi resolusinya, dia bisa stabil. Tapi kalau misal bikin videonya di zoom itu masih tajam iPhone. Jadi kalau iPhone itu kalau kita video kita zoom 3 kali misalnya, itu dia masih bagus, itu masih tajam. Kalau dia udah apa ya namanya, pokoknya udah nggak terlalu tajam lah. Meskipun hasilnya kalau sekilas ya tetap bagus. Bahkan kadang-kadang kayak kalau yang suka misal habis foto tuh di edit gitu, kayak udah nggak perlu ngedit lah pokoknya. Apalagi? Terus apalagi ya kalau pemakaiannya masih ya standar sih ya. Cuman kayaknya ini ada di beberapa Android ya. Jadi kadang-kadang kalau udah
banyak yang terbuka, aplikasi yang terbuka, kadang-kadang dia nggak respon. Misal aku misalkan dengan Gojek, aku harus hapus dulu aplikasi yang udah terbuka, baru dia bisa respon gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi ya udah, Memori gimana? Aman. memori aman kan 512, aman banget. Secara harga worth it atau Ya terlalu worth it mahal? sih, worth it banget, nggak ada 10 juta. Harganya separuh iPhone-mu yang lama ya? Iya benar. Bahkan nggak nyampe, separuh. Dulu 2 tahun lalu beli iPhone 14 ya. Pro 14 Pro itu 18 hampir 19 ya. 18 ya udah. Ini 899. 8,9. Jadi kami butuh itu karena HP-nya dia yang lama kan rusak dan nggak selesai di servis. Akhirnya beli HP yang nggak usah terlalu bagus banget, tapi nggak usah mahal banget tapi bagus, dan kita beli ini. Alhamdulillah beberapa foto itu bahkan yang ya kalau kita kan bawa kamera, tapi kamera itu kan kalau ganti-ganti lensa gimana ya, agak ribet, berat juga. Udah tercover sama si Xiaomi ini, tajam hasilnya, dan dia bisa 0,5 ya, 0,5 atau 0,6, 0,6, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan hasilnya bagus. Nah, contohnya coba tunjukin lagi, tunjukin. Nah, contohnya dramatis sekali. Ada lagi yang kita dapat teman. Kalau yang di Madinah Con- kemarin tuh. Jadi ton Mekah dan Madinah ini beda. Dia tonnya itu bagus. Kalau Madinah itu kan Madinah ini cerah gitu ya. tonnya tuh art tone gitu. Coba tunjukin. Kalau Mekah beda lagi, mereka punya ton-tonnya yang berbeda. Jadi kadang-kadang itu orang ngira ini pakai kamera mirrorless gitu, saking tajamnya gambarnya, padahal hanya pakai HP biasa. Itu entah AI atau memang lensanya ya. Nah ini contoh nih, sekilas orang ngirain ini mungkin pakai kamera ini. Bagus Nah, banget sini ini. tajam, terus ada depth of field atau ya bokeh gitu ya. Jadi kalau kebutuhan kalian itu hanya sekedar penggunaan untuk kamera, video, ini nih bagus ini. Saya juga bawa kamera mirrorless, hasilnya mirip, susah dibedakan. Terus sosmed gitu ya, nggak butuh untuk ngegame, nggak butuh untuk penggunaan kerja yang berat gitu ya. Ini cocok, dan dia lebih besar memorinya daripada yang 14 biasa yang lebih mahal harganya. Dan sekarang udah muncul yang 15 Xiaomi ya. Jadi menurut kami ini HP worth it to buy. Kalau kalian mau bersabar menunggu, coba tunggu yang 15T Pro nya aja deh. Jadi mungkin akan ada beberapa upgrade lagi kan. Jelas ini udah cukup memuaskan.